Kali ini kita akan coba kupas makna di balik salah satu hari paling penting dalam kalender kekristenan, Jumat Agung. Sebuah hari yang kita tahu, penuh dengan kesedihan, tapi kok namanya menyandang kata yang begitu mulia? Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Sebuah paradoks yang menarik banget kan? Gimana ceritanya hari yang menandai penderitaan dan kematian justru disebut agung? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita jawab pertanyaan tadi, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biar semua satu pemahaman. Jadi gampangnya gini, Jumat Agung itu adalah hari suci untuk mengenang momen penyaliban dan wafatnya Yesus Kristus. Tapi ini bukan hari perayaan loh ya, ini lebih ke hari perenungan yang hikmat, merenungkan sebuah pengorbanan yang diyakini membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Oke, supaya kita bisa lebih paham maknanya, kita perlu mundur sedikit nih, melihat lagi rentetan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Jadi ceritanya itu semuanya terjadi dengan sangat cepat dan dramatis. Dimulai dari penangkapannya di malam hari, terus diadili secara singkat di hadapan Pontius Pilatus, sampai akhirnya perjalanan berat memikul salib ke Golgota. Dan puncaknya, wafatnya di atas kayu salib. Nah, dari kisah yang menyedihkan tadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Kenapa dengan semua peristiwa itu, hari ini justru disebut agung? Nah, kuncinya tuh ada di sini nih. Kita harus lihat dari dua sudut pandang. Di satu sisi, ya ini adalah peristiwa nyata yang isinya penderitaan dan kematian. Tapi, dari sisi teologis atau keyakinan, peristiwa yang sama ini justru dilihat sebagai sebuah tindakan kasih terbesar, bagian dari sebuah rencana ilahi untuk keselamatan. Jadi gitu, kata agung itu bukan merujuk pada penderitaannya, tapi pada tujuannya. Dalam iman Kristen, ini adalah puncak dari tindakan kasih, sebuah langkah yang sangat krusial dalam rencana keselamatan, yang pada akhirnya membuka jalan menuju sebuah harapan yang baru, yaitu kebangkitan di hari Paskah. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara umat Kristiani di zaman sekarang menghayati makna yang dalam ini? Apa aja sih tradisi-tradisinya? Biasanya nih, ada 3 tradisi utama. Yang pertama, ibadah di gereja yang suasananya hikmat, tenang, biasanya musiknya pun nggak yang meriah-meriah gitu, biar fokusnya benar-benar ke perenungan. Terus yang kedua, ada prosesi jalan salib, semacam napak tilas visual gitu untuk mengenang lagi perjalanan sengsara Yesus. Dan yang ketiga, banyak juga yang melakukan puasa atau pantang sebagai bentuk refleksi diri dan penghormatan. Oke, jadi di luar semua sejarah dan tradisi tadi, apa sih pesan inti yang bisa kita ambil yang relevan sampai hari ini? Intinya, ada 3 hal besar. Pertama, tentang pengorbanan dan cinta sejati yang tanpa pamrih. Kedua, tentang pengampunan. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling kuat, pesan kalau harapan itu selalu ada, bahkan di tengah penderitaan yang paling berat sekalipun. Kalau mau diringkas jadi satu kalimat yang paling pas, ya ini dia. Jumat Agung itu pada intinya adalah sebuah pelajaran tentang pengorbanan yang didasari oleh kasih tanpa syarat. Dan pada akhirnya inilah pesan yang terkandung di dalam kesedihan Jumat Agung, bahwa dari momen yang paling gelap pun bisa muncul terang. Sebuah pengingat yang abadi kan, bahwa setelah Jumat Agung akan selalu datang Paskah.